Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang Allah, alhamdulillah kita berkumpul di sini adalah insyaallah akan menjadi tamu-tamu Allah. Maka sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di musholla bahwa kita butuh ilmu. Bahkan kata Imam Ahmad, an-nas ilal ilmi ahwaj min at-ta'am wasy-syarab. Manusia itu terhadap ilmu lebih butuh daripada makan dan minum. Di anna rajul yahtaj ila al-ilmi, anna rajul yahtaj ila at-ta'am wasy-syarab fi yawm marra marratain. Manusia makan minum ya sekali atau dua kali. Ya. Walakin hajatuhu ila ilmi bi'adadi anfasihi. Akan tetapi kebutuhan terhadap ilmu itu lebih banyak daripada tarikan nafas. Makanya kita di sini insyaallah akan menambah ilmu agar kita lebih cepat dan lebih mudah sampai kepada tujuan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ilmu menjadikan kita lebih cepat sampai kepada tujuan insyaallah. Tujuan kita apa? Surga tentunya. Karena haji mabrur itu balasannya adalah surga. Hajjul mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Nah, berbeda cara tentang ilmu. Ada hal yang penting banget kalau kita nanti pergi haji. Ya, yang adalah tauhid, kemudian ikhlas. Bagi Pak, tiga sabar, kemudian ittiba. Ya. Nah ini makanya kita bahas pentingnya tauhid, ikhlas, sabar dan ittiba. Pertama dulu deh, ya. Berapa lama ini waktunya? Sampai subuh, Ustaz. Yang pertama adalah pentingnya tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Kata Syekh Utsaimin, dia bukan hanya mengesahkan Allah, tapi juga menafikan tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tauhid. Maka kita lihat makna tauhid adalah, coba jawab. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekusyaannya, syarat selesai. Jadi kenapa penting banget tauhid Pak Ustaz? Apa hubungannya dengan perjalanan kita mau haji? Nah emang Bapak nanti talbiyah itu kan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Aku memenuhi panggilanmu, aku tidak menyekutukan. Karena ketika tauhid dimulai itu kayak angka 1. Setelah angka 1 mau dikasih apa saja nambah. Dikasih 01 jadi 10, dikasih 02 jadi 100, dikasih 03 jadi 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Karena angka 1-nya udah di depan. Tapi ketika di belakang 1 ditambah 0, jadi Allah di belakangnya 01 tambah kurang 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dan seterusnya. Maka kita mengedepankan tauhid, kan emang rukun Islam. Apa syahadat nomor 1? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tauhid tadi adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Kenapa penting? Karena ada orang-orang yang sebelum berangkat haji udah ngaco. Pernah Bapak baca berita pergi haji bawa jimat? Ya, tangkap di Saudi. Masya Allah. Ya, ada orang waktu itu ada orang pergi haji bawa jimat, nih biar pesawat gak goyang, ya goyang-goyang baik itu pesawat dan lain-lain. Ya, maka penting tauhid ini. Kita lihat kenapa penting belajar tauhid. Memperbaiki tauhid ibarat memperbaiki jantung pada badan. Syekh Abdul Malik bercanda. Syekh Abdul Malik Ramadan Habibullah kata, sesungguhnya
memperbaiki tauhid bagi agama seseorang seperti kedudukan perbaikan jantung bagi badan. Jadi kita nih sekarang lagi perbaikin apa? Jantung. Oh, kalau itu lagi itu paling keren, gitu ya. Ya, perbaikan jantung. Jadi kita nih lagi benerin jantung. Biasanya kalau jantung benar, bagus semuanya, benar? Ya, maka tauhid itu kayak begitu tuh. Kalau tauhidnya bagus, insya Allah seluruhnya bagus. Maka kenapa kita nggak bicara hotel dulu? Ya, wah terkon, wifi-nya nanti nyampe Masjidil Haram. Ya, wah bukan ini itu belakangan ya. Ya percuma kalau minum enak-enak pahalanya nggak dapat. Karena gara-gara tauhidnya jelek, lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Maka tadi Ustaz Kuat sudah terangin tentang pentingnya ikhlas. Ikhlas bagian daripada tauhid. Maka ketika Anda belajar tauhid, berarti Anda sedang benerin jantung ini. Mudah-mudahan dengan jantung bagus, semua bagus, dengan tauhid bagus, insya Allah perjalanan lancar. Insya Allah dengan tauhid bagus urusan mudah, bisa cepat keluar. Ya. Jadi yang tidak mungkin kalau Allah didahulukan. Baik, kita lanjut selanjutnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, aja Indonesianya saja. Iya, jadi gua ngerti banget dan itu sih. Semakin kuat tauhid dalam hati seorang hamba, semakin kuat pula keimanan, ketenangan, tawakal dan keyakinan. Ini tujuan dari belajar tauhid. Dengan Anda belajar tauhid, maka nanti ya, jadi sekarang tauhidnya bagusin. Bagusin gimana Pak Ustaz? Jangan menyekutukan Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Hati-hati sebelum haji ke dukun dulu. Sebelum haji minta sama kuburan. Oh haji rutin Pak, ada orang haji rutin, ke dukun member. Ya naudzubillah. Maka sebelum berangkat haji dia bersihin deh. Ya, dari kesyirikan semuanya. Yang percaya sama ramalan bintang, ilangin semua tuh. Yang percaya sama feng shui, acuy, apa lagi tuh. Pokoknya yang cai-cuy dia. Ya, hilangkan semuanya. Karena itu bisa nyebabin hal yang enggak bagus. Akan menyebabkan banyak kerusakan. Karena tauhid menyebabkan kemudahan. Maka dengan sebab kita memperbagus tauhid, ya kan tadi kita akan belajar tauhid, ikhlas, sabar, ittiba. Tauhid dulu nomor 1. Insyaallah kata Ibnu Taimiyah, tauhid bagus menyebabkan apa tuh? Kuat keimanan. Ketenangan tambah tawakal dan keyakinannya. Lanjut. Nah, yang pertama kata Ibnu Taimiyah, dengan belajar tauhid akan semakin kuat keimanannya. Imam Syafi'i mengatakan iman itu apa sih? Iman adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Al-iman qaulun amal wa i'tiqad bil qalb. Iman adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan hati. Ketika Anda belajar tauhid benar-benar mengesahkan Allah, maka Bapak kalau qabliyah suku baca apa? Al-Kafirun, betul? Habis Al-Kafirun apa? Al-Ikhlas. Coba Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu isinya apa? Tauhid. Ya, kita supaya memulai pagi itu dengan tauhid. Kita pagi sore baca asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi Ibrahim hanifah muslimu ma'an wa ma. Nah, itu apa? Tauhid. Maka tauhid ini sebelum berangkat dibagusin. Ya, pokoknya jangan percaya ramalan-ramalan bintang dan lain sebagainya. Ada nih ramalan, ada nih syirik zaman now. Kirimkan WA ini kepada 10 orang. Siapa yang tidak mengirimkannya maka Anda itu syirik zaman now. Maka hati-hati. Ya. Karena pentingnya tauhid ini insyaallah akan menyebabkan kata Ibnu Taimiyah semakin kuatnya keimanan. Maka insyaallah Bapak Ibu keimanannya makin bagus. Ya. Maka iman itu apa tadi? Iman adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Keyakinan dengan hati, perbuatannya makin bagus, ya, kemudian juga ucapannya makin bagus, kemudian juga insya Allah keyakinannya makin bagus.
Selanjutnya sebagaimana firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman, tauhid, mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga kita diamankan, amin. Dikasih petunjuk. Gara-gara apa? Tauhid. Dengan tauhid Allah kasih kita keamanan. Ya mau apapun yang terjadi aman mudah-mudahan. Ya Allah kasih petunjuk. Petunjuk di mana? Di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan tauhid yang bagus inilah muncul keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kata Ibnu Taimiyah, tauhid menyebabkan seseorang keimanannya bagus. Kemudian selanjutnya ketenangan. Kenapa kita penting belajar tauhid? Karena akan muncul ketenangan. Kenapa tenang Pak Ustaz? Satu, orang yang bertauhid itu diampuni dosanya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khadaya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hei anak Adam, andai engkau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi tapi tidak menyekutukanku, dosa kita banyak tapi enggak ada syiriknya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi kalau kita banyak dosa nih, yang dosa Pak, yang soleh, yang dosa Pak, yang dosa, ya Kang, Masya Allah, ya, Insya Allah, ya saya banyak dosa, ya, tapi Insya Allah dengan belajar tauhid itu jadi ada apa? Ketenangan. Ya Allah, mudah-mudahan dosaku sudah diampuni. Karena berapa banyak orang berangkat umrah ketakutan. Tadi saya sudah bilang di sholat, takut pada takutin, hati-hati. Maka nanti pulang haji, kalau udah pulang nanti ceritain baik-baik aja. Saya jong di sono, duit hilang mulu. Dalam hati tetangga, iya korupsi kan itu. Mana ceritain bener-bener aja. Apalagi jangan cerita sendal hilang aja, jangan aja. Saya sendal hilang mulu. Hati orang udah lain aja. Iya lo emang ngilangin. Ya. jadi ceritakan yang baik-baik saja. Maka kita ini banyak dosa. Dengan belajar tauhid akan muncul ketenangan. Kenapa? Karena tadi ya Allah dengan tauhid Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita walaupun sepenuh bumi, asal nggak ada syiriknya. La taituka bi qurabiha maghfirah. Allah ampunkan kalian dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi tenang. Ya tenang. Ada yang takut berangkat haji? Takut nggak Bu? Ya, alhamdulillah. Takutnya? Enggak ya, mudah-mudahan gak takut. Apalagi kalau belajar tauhid. Ada nggak yang takut naik pesawat? Ada ibu naik pesawat kayak saya tuh. Ustaz, ya mau naik pesawat doain. Ya, ada ibu ini aja di pesawat dulu. Apa Bu? Ternyata nggak kencing 8 jam. Ya, kenapa? Saking takutnya. Apalagi nanti kalau pesawat goyang, tenang aja tuh. Tadi mah tidur. Ntar bisa tuh kalau udah itu pesawat tuh, astagfirullah. Itu udah nyantai, tidur lagi. Ya ketakutan itu ada, tapi insya Allah dengan tauhid yang bagus, Pak. Apalagi kalau tahu ilmunya, orang kalau berangkat haji kemudian meninggal dunia belum haji Pak, dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Ya, waktu itu kan siapa yang meninggal? Maimun Zubair ya. Maimun Zubair meninggal itu ada TV datang ke rumah saya wawancara tentang bagaimana keutamaan meninggal lagi mau pergi haji. Maka saya sampaikan riwayat-riwayat, ternyata siapa yang berangkat haji kemudian meninggal dan belum sempat ngerjain haji Pak, dia mendapatkan haji pahalanya sampai hari kiamat. Ya. Siapa yang berangkat umrah meninggal belum melakukan umrah dapat
orang umrah sampai hari kiamat. Waktu itu saya pernah umrah naik Hyundai H1, ya, kan di sana banyak H1 lagi bonek tuh Pak. Depan teman saya itu kan tahu sendiri jalanan Mekah Madinah Mekah gimana Pak, lurus itu kecepatan 140. Teman saya takut banget. Dia bilang, lo kalau mati dapat pahala umrah sampai hari kiamat. Baru begitu kan dia, benar, tenang dia nggak apa-apa. Ya, jadi orang punya ilmu akan jadi lebih pede, apalagi ilmu tauhid. Maka ketika kita belajar tauhid benar-benar membersihkan hati ini dari kesyirikan, dari selain Allah, dari hal-hal yang menyekutukan Allah, maka akan memunculkan ketenangan. Sebagaimana tadi sabda dalam sebuah hadits qudsi, dosa sepenuh apapun Allah akan ampuni selama tidak menyekutukan Allah. Nah, ini luar biasa, dosa kita akan ada ketenangan. Ya Allah, mudah-mudahan ya dengan haji ini menghapuskan lagi dosa-dosa kita. Dan kalau terjadi apa-apa, insya Allah kita termasuk syahid. Ya, kemudian terangkat musibah. Kita lihat, Bapak Ibu, Nabi siapa yang masuk ke perut ikan paus? Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Emang itu apa artinya? La ilaha illa anta apa artinya? Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illa anta. Itu tauhid bukan? Tauhid. Maka lihat ayatnya. Maka Yunus berdoa kepada Allah dalam kegelapan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada yang seperti tauhid dalam menolak musibah. Musibah yang terjadi di dunia. Oleh karena itu doa akan dihilangkannya kesusahan adalah dengan tauhid. Insyaallah mudah-mudahan dengan tauhid yang bagus perjalanan lancar semuanya. Ya, insyaallah. Makanya bantu kami bukan dengan jadi bantu kami tim Munatur, bantu kami semuanya Bapak Ibu dengan membersihkan hatimu dari kesyirikan. Ya ada aja kesyirikan itu sebelum berangkat Pak. Pernah ada ibu-ibu saya lihat bawa jagong, naon jagong teh. Apa tuh? Jagung buat makan burung apa tuh? Jagung. Cicil kalau jagung bakar enak kan tinggal digeragot gitu ya di bis teh. Ini jagung dia bawa dari Indonesia. Saya tanya, ibu ngapain bawa jagung? Ini saya mau tebarin nanti Pak Ustadz di Masjidil Haram buat burung merpati. Katanya, ternyata ada ujung-ujungnya tuh. Katanya siapa yang ngasih jagung burung merpati di sana, nanti pulang bisa hamil. Saya nggak tanya, ibu udah nikah belum? Ini kan ada orang punya keyakinan kayak begini. Ya, ada lagi begitu di Jabal Nur Pak, ibu-ibu ambil pasir. Bu, ngapain? Umpet-umpet dia. Ini Pak Ustaz buat ditebar di toko. Katanya pasir yang ada di Jabal Nur itu kalau ditebar di toko maka toko akan ramai, akan ini. Masya Allah, itu dibawa dari sini Pak. Belum lagi masalah kan ada aja Pak berita-berita dari Indonesia tuh. Kadal Arab, Hajar Jahannam. Ya, berita-berita kayak gitu kan aja tuh. Rumput Fatimah, saya pernah tanya, orang Arab aja nggak tahu rumput Fatimah Pak. Jadi mereka tuh nyediain karena orang Indonesia ya nyari makanya disediain gitu ya. Sebenarnya keutamaannya nggak ada, saya pernah nanya, nggak ada yang tahu rumput Fatimah buat apa gitu. Orang Indonesia nggak tahu. Maka ya kalau hal-hal begini, kalau berbau kesyirikan jadi bahaya gitu loh. Saya nggak mau, naudzubillahi min dzalik. Bisa nggak gara-gara satu yang nggak sholat azab turun kena semuanya? Bisa. Gara-gara satu yang syirik akhirnya kena azab semuanya. Bisa. Ya, maka bantu kami dengan apa? Belajar tauhid dari sekarang. Bagusin tauhidnya. Ya. Hati-hati menyekutukan Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang bisa menolak musibah
kecuali dengan apa tadi? Tauhid. Mudah-mudahan kalau kita ada masalah cepat beres. Kenapa? Karena Anda orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Selanjutnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari keadaannya. Ada. Yang terakhir, yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, bagusnya tawakal. Insya Allah dengan tauhid yang bagus akan muncul kekuatan tawakal. Bahkan kata Ibnu Qayyim, tawakal itu adalah kekuatan yang hakiki. Lanjut ya, bawahnya. Kekuatan yang hakiki pada sikap tawakal kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, siapa yang senang untuk menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Bahkan mungkin bisa tawakal kecuali belajar tahu. Maka sudah kita udah usaha semuanya. Selanjutnya tawakal Allah. Ya Bu ya. Wah, pokoknya semua insya Allah kita berikan yang terbaik. Ya, insya Allah kita berusaha do everything with extra, semampunya, semaksimalnya. Tapi bisa saja apa yang kita rencanakan ternyata tidak terjadi yang sesuai, ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mungkin bisa tawakal kalau ternyata dia nggak bagus tauhidnya? Dia tawakal sama siapa? Kalau nggak belajar tauhid, maka pentingnya tauhid di sini bukan hanya menghapuskan dosa kita, apalagi Bu, memperbagus seperti jantung kita, apalagi tadi menghapuskan dosa-dosa kita. Terus apa lagi tadi? Tauhid menyebabkan apa tadi? Terhindarkan dari musibah, ya, menyebabkan munculnya rasa apa tadi? Aman, kemudian dapat petunjuk. Mudah-mudahan Allah berikan jamaah Munatur keamanan dan petunjuk. Maka pentingnya untuk memperkuat tauhid kita sebelum berangkat. Jangan sampai ada kesyirikan. Lanjut, kita singkat-singkat aja. Dan keempat, insya Allah dengan tauhid akan bagusnya keyakinan. Atau apa? Husnuzan, berprasangka baiklah. Ya, akan bagus keyakinan kita. Yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bagus keyakinan kita, husnuzan kepada sesama manusia, insya Allah. Kemudian yang kedua, pentingnya ikhlas. Setelah kita pentingnya belajar tauhid, pentingnya ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Lanjut. Abu Huzaimah berkata, ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Ya, jangan sampai lahirnya kayaknya ikhlas, batinnya enggak. Contohnya apa Pak Ustadz? Contoh, kurban udah beli 5 juta, tiba-tiba besok kurang jadi 2,5 juta, itu jangan dipikirin. Ya, ibu-ibu tuh suka begitu. Ya Allah, ya, maksudnya lebih spesifik lagi apa? Masalah harga, jangan suka ngomongin. Jadi ibu ya ada nih cerita aja, mungkin Pak Edi juga tahu, pernah dulu. Ada ibu-ibu, setiap ketemu orang nanya sebelahnya, travel ibu berapa? Ya begitu lagi tunggu di Masjid Nabawi, sebelahnya beda lagi, travel ibu berapa? Hotelnya di mana? Kok? Ya kalau ikhlas kan nanti diganti. Ibu lihat mana tuh tulisannya? No. Ikutilah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan apa? Kemiskinan dan dosa-dosa. Insya Allah, Bu, nggak ada yang bangkrut orang pulang haji. Yakin orang yang berangkat haji Allah ganti rezekinya. Kalau emang diganti, ngapain diomongkan? Ya, jadi jangan kayak yang nerima banget, itu diomongin dulu. Ya kan semua travel punya apa sih? Punya khas masing-masing. Ya, mungkin yang itu bagus di sini, ini bagus di sini dan lain sebagainya. Ada kekurangannya masing-masing. Tapi kalau sudah ya sudah. Ya, malah ada lagi ibu-ibu lucu banget. Oh, kita kan habis dari Mina, Pak, capek ya. Ibu itu bilang gitu, travel saya dong, nggak pakai ke Mina. Itu mah bukan bagus, itu sesat cuma. Jadi, Bapak Ibu sekalian oleh Allah, ini ikhlas, pentingnya ikhlas. Ikhlasinya duit yang mudah terikhlaskan. Insyaallah tuh foto tuh, ya.
Ya, insya Allah umroh haji menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Ya Pak ya, ya bukan hanya dosa-dosa dihapuskan, rizki nambah insya Allah. Kalau diganti ya udah, buat apa diomongin? Ya, terus ikhlas ialah Abu Usman, ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik. Ya, ingat mikirin Khalik. Jangan suka melakukan sesuatu karena makhluk. Ada cerita, ada orang, dia udah sering ke Jeddah, dia udah sering ke Riyadh, tapi belum pernah haji, belum pernah umrah. Luar biasa tuh. Ya, kalau lihat kulkasnya mana aja ada. Kan gampang ya kalau lihat orang udah pernah kemana aja, lihat pintu kulkasnya, betul? Karena di pintu kulkas itulah akan terlihat kemana saja ibu sudah pergi. Ya, sama lihat Instagramnya, udah itu aja. Ya, nah. Terus akhirnya dia dikomplain sama istrinya, mertuanya, sama orang tuanya, kenapa nggak pergi haji, nggak pergi umroh? Tapi memang orang itu nggak ada keinginan pergi haji, nggak ada keinginan pergi umroh. Karena dipaksa sama makhluk-makhluk tadi, ya udah gue berangkat ya. Ya, daftar itu, tahu travel mana. Ya, begitu berangkat, ternyata ada perjanjian dengan istrinya. Apa perjanjiannya? Lo nanti ke Jeddah, ke Mekah langsung. Saya ke Jeddah, saya mau ke Amerika. Jadi dia ke Jeddah terus ke Amerika, nanti pulang ketemu lagi di Jeddah, jadi nanti orang lihat dia pulang haji, padahal dari Amerika. Segitu buruknya. Akhirnya orang itu naik pesawat, kemudian kan namanya ke Mekah, ihramnya di atas pesawat kan, ya. Kemudian akhirnya dia di atas pesawat pakai ihram. Kemudian pada talbiyah, dia sendiri yang nggak bisa talbiyah. Dia sendiri yang mulutnya terkunci, dia nggak bisa ngomong. Emang nggak mau pada? Mau pergi haji? Dia pergi haji karena apa? Makhluk. Padahal kan bagus kalau makhluk ngomong begitu, ya harusnya ini. Tapi karena dia memang gak ikhlas, maka akhirnya dia bertobat kepada Allah. Ya alhamdulillah bikin travel pulang. Ya, nggak usah saya sebutin namanya travel apa. Ya, nah itu ikhlas itu melihat Khalik merupakan makhluk. Maksudnya apa? Kerjakan semua karena Allah. Karena kalau karena manusia suatu saat bisa berubah. Istri pakai jilbab karena laki gitu cerai? Ya bukan. Ya maka ya ikhlas ya. Banyaklah definisi ikhlas. Ya selanjutnya ya masih banyak ya, nanti aja di share itu mah. Terus ya sabar, belajar sabar. Sabar itu ada 3. Satu, sabar dalam ketaatan. Saya tanya, ketaatan yang kita lakukan butuh kesabaran nggak? Butuh. Duha butuh kesabaran? Butuh. Ya. Dan sholat duha itu, ya kan orang yang ada di otak itu duha tuh rizkimu. Ya, kalau nggak ada itu nggak mau ngerjain kali gitu. Sampai doanya tuh kalau di bawah turunin, kan ya? Ya kalau di atas turunin, kalau di bawah keluarin, kalau macet lancarin, kalau haram itu bukan doa dari Nabi sebenarnya. Doa wa itabadu di padang Arafah. Kalau dari doa dari Nabi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 100 kali itu. Salat doa butuh yang namanya kesabaran. Jadi kesabaran itu kesabaran itu ada 3. Satu, sabar dalam ketaatan. Nah, sabar ketaatan ini ada 3. Satu, ketaatan dalam yang wajib. Ibu ngerjain salat 5 waktu butuh kesabaran? Butuh. Ya apalagi asar ya. Ya, apalagi sholat subuh, masya Allah, itu butuh banget perjuangan, butuh kesabaran. Nah nanti kita juga di sana akan butuh apa tadi? Sabar. Ya Allah, Ustaz, kenapa tulang lantai 1 sih? Ya, saya pernah haji lantai 1. Wih, pertama kali itu komplit. Begitu udah mau putaran pertama, Ustaz, Anda mengundurkan diri. Ya, emang ya butuh kesabaran gitu ya. Sampai masya Allah berat memang. Ya harus dijalanin. Ya karena memang penuh.
apalagi Ramadan kemarin, Masya Allah, berat banget. Datang jam 1, terus tawaf di atas sampai 1, terus udah selesai 47, ada ikhtilaf. Ikhtilaf apa Pak Ustaz? Saya merasa udah 7, ini merasa 6. Masya Allah, Pak, udah lantai di atas. Ya, saya begitu 7 tuh udah happy banget. Kalau udah manusia ramai begitu 7 tuh, alhamdulillah beres. Ayo yuk, dan kayaknya 6. Hah? Allah, ya yang bener lu. Iya, coba yang merasa 7 siapa? Yang habis Quran saya tanya 7. Oh, lu kagak habis Quran 6. Baca. Jalan. Ya, dijalanin aja udah. Terus apa lagi? Ini contoh kesabaran. Ya, tawaf kemarin lupa bawa korma. Insya Allah Pak, seumur hidup saya nggak pernah tuh sa'i kagak sahur. Ya, dalam hati saya ya Allah ada ngasih korma gitu sambil sa'i. Ya, nggak ada ngasih gitu. Karena buat sahur akhirnya apa? Udah minum air. Zam-zam, yatim kenyang, ya Allah kenyangkan saya. Alhamdulillah selesai jam 7. Ya kita jalanin. Ini sabar dalam ketaatan. Ketaatan yang apa? Satu yang wajib, sholat 5 waktu. Ya bapak-bapak ke masjid mulai dari sekarang nih, udah dibiasakan jadi member. Coba masjid terdekat apa? Di rumahmu apa udah jadi member belum? Udah. Sudah benar. Betul Fatimah. Itu nama orang meninggal apa masjid? Nama masjidnya itu Fatimah ya. Masya Allah ya. Apa? Udah jadi member masjid? Udah masjid apa yang kita ubah? Al-Huda. Benar isinya Al-Huda? Kalau udah ada yang saya tanya, Al-Istiqomah kali gitu. Salah. Ya mudah-mudahan Bapak sabar dalam melaksanakan proses ketaatan ini. Taat dalam yang wajib dulu. Sholat 5 waktu, biasain jamaah di masjid. Kenapa? Karena nanti kita akan berjamaah di masjid. Biasain jalan kaki. Ya Masya Allah, berat memang, tapi itulah sabar dalam ketaatan. Khususnya ketaatan dalam menjalankan yang tadi wajib. Yang kedua, ketaatan ibu-ibu. Ya, ketaatan dalam yang wajib, taat sama suami. Beratnya? Dan jawab, ya. Ibu mau puasa, oke. Sholat, oke. Semua oke. Taat sama suami, tak dulu. Ya, terus taat. Ya, sabar dalam ketaatan. Kedua yang sunnah. Apa yang sunnah? Qobliyah, ba'diyah. Pakai sabarnya. Pak, apalagi Qobliyah Duhur 4, Ba'diyah Duhur 4. Kan bagus Ba'diyah Duhur 4, Qobliyah Duhur 4. Haramallahu 'alan nar. Man hafaza arba'at qabla duhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar. Allah haramkan orang masuk neraka yang menjaga salat 4 duhur, Qobliyah Duhur 4, Ba'diyah Duhur. Coba ngerjainnya jadi 12 ya. Ya Allah. Wah, butuh kesabaran. Qobliyah Ba'diyah sampai 12 sampai 2. Ada yang sampai 22 ya. Apalagi tahajud, semua yang sunnah butuh kesabaran. Termasuk nanti kita melaksanakan yang amalan sunnah dulu. Contoh apa amalan sunnah? Tanggal 8 ke Mina. Orang lain banyak yang gak ke Mina, langsung ke Arafah, kita bangga ke Mina. Itu belum seberapa. Nanti ada cobaan sunnah yang luar biasa. Apa Pak Ustaz? Anda di Mina sampai tanggal 13. Orang lain tetangga sebelah pada tanggal 12. Anda melihatin, ya Allah Pak Ustaz, sampai kapan ini? Kan kita di Mina sampai berapa? Tanggal 13, tanggal 8 sehari. Sabar tentu menjalankan apa tadi? Yang sunnah tadi. Banyak sunnah-sunnah yang kita kerjain di Muzdalifah tadi, di hotel apa tadi? Bintang 0 tadi tuh, yang Swiss tadi yang belum pernah kan semua. Ya. Banyak amalan sunnah. Butuh kesabaran. Ya. Terus apalagi yang terakhir? Ini yang terakhir yang susah. Sabar dalam ketaatan yang wajib, sabar ketaatan yang sunnah, sabar ketaatan untuk tidak menceritakan amalnya kepada orang. Nah, alias apa tadi? Riya.
Makanya nanti ya di bandara ya udah deh stop deh tuh Instagramnya dan lain sebagainya, laporan tuh ya. Kan ada orang laporan tuh OTW Cengkareng Labai kamu. Ya ada tuh nanti gue saya periksa tuh semua tuh. Ya, saya periksa nih. Ya, saya ada tim medsos ya. Saya periksa tuh sampai ada bapak-bapak saya kayak, "Nah, nih istri bapak nih." Wah, kamu jangan begitu. Tahuan, watching you. Ya. Ada lagi yang lagi tenar tuh begini Pak, pakaian biasa gitu, celah dan apa gitu. Nih, yang ketawa tuh oknumnya tuh ya sedih. Ini butuh kesabaran untuk tidak menceritakan. Ya kalau mau ngasih info sama keluarga boleh dong. Ya aku sudah sama anak boleh. Tapi kalau di sosmed, di bawah payung itu apa Nabawi. Aduh, ibu-ibu butuh kesabaran untuk tidak. Termasuk lantai pos juga nggak ada. Ya, lantai pos itu loh. Ya, lantai pos itu nggak ada. Ya, sabar dalam menahan kemaksiatan yang kedua. Ya, dan dari sekarang ya sabar dalam. Kemudian yang ketiga sabar dalam menerima takdir Allah. Kemudian terakhir pembahasan kita adalah tentang ittiba. Insya Allah menatur sebagai bentuk cinta kita kepada Allah adalah dengan ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mengikuti apa yang sebisanya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mengatur komitmen terhadap haji yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan diterangkan Ustaz Fuad. Ya, tentang ittiba, pentingnya ittiba. Karena insya Allah nanti kita tadi butuh kesabaran, khususnya di Mina tanggal berapa tadi Pak? Perhatikan sebelah Anda pergi Bapak Yamin. Ya, kanan kiri pergi. Padahal bagus kan Anda bisa ambil tenda dia. Kosong itu. Ya, kamar mandi kagak antri lagi bagus. Ya, tapi ya ada aja. Bahkan saya pernah dulu almarhum Pak Sugeng itu mau diajak berantem sama orang gara-gara gak sabar. Ya, Masya Allah Pak, benar butuh tauhid, apalagi keikhlasan, kesabaran, dan ittiba. Untuk ittiba kita dengarkan dari Ustaz Fuad. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.